Kalau di kita itu sekolah sebagai sarana kekuasaan. Karena misalnya nih UI itu begitu banyak orang mau jadi doktor di situ, bupati mau jadi doktor, gubernur mau jadi doktor atau calon gubernur tuh. Karena dia mau tambahin predikat bahwa dia doktor. Lalu bupati memerintah ngapain jadi doktor? Diskusi tentang demokrasi kan seringkali memang membawa kita akhirnya pada pendidikan. Kan tidak mungkin tiba-tiba ada orang berdebat-debat gitu ya, pergi ke parlemen atau pergi ke debat publik atau pergi ke ruang-ruang simposium, seminar tanpa pernah mengalami pendidikan. Dan Mhm. tadi yang diceritakan tokoh-tokoh para peletak dasar Indonesia kontemporer itu kan memang sekolah. Saya kira juga sekarang orang sekolah. Apa yang membedakan antara sekolah dulu dengan sekolah sekarang? Sekali lagi saya tetap agak agak apa namanya, khawatir dengan cara kita mengatakan bahwa sebenarnya mungkin sekarang tantangannya tantangan pragmatis gitu. Dulu kan Iya, harus oke. bebas dari keterjajahan apa segala macam sehingga orang lebih tajam, lebih galak, dan sekarang akhirnya so-so lah. Eee, ya akhirnya menjadi lebih katakanlah teknokratik mungkin, atau bagaimana? Dulu sekolah itu didorong oleh energi etis, yaitu untuk menghasilkan keadilan dan kebebasan. Para, founding founding parents kita itu. Kalau sekarang itu nggak ada lagi kan. Karena orang menganggap sekolah itu harus langsung dikalkulasi dengan jumlah pendapatan setelah lulus tuh. Karena memang nggak ada pikiran lagi untuk membebaskan bangsa, untuk menghasilkan keadilan tuh. Jadi kalau kita bandingkan misalnya, Perancis itu kan sekolahnya itu, pendidikan tuh didesain berdasarkan ide revolusi Perancis, solidaritas, persaudaraan tuh, égalité, fraternité, Liberté. apa namanya, liberté gitu kan. Jadi ada dimensi kesosialan manusia karena revolusi Perancis. Amerika cara dia mendidik, lain lagi, dia ingin agar supaya manusia sebebas-bebasnya untuk mencapai apa yang dia inginkan secara individu. Karena Amerika nggak pernah ada revolusi sosial kan, ada revolusi kemerdekaan tuh. Nah Indonesia pernah punya, dimensi ideologi pendidikan seperti Prancis. Merdeka, setara, karena penjajahan tuh. Lalu masuk di dalam sistem pengendalian Orde Baru tuh. Nah sekarang Orde Baru tentu punya desain sendiri supaya memastikan bahwa stabilitas itu harus diutamakan. Karena itu kampus dikendalikan segala macam lah kita tahu pikiran tidak bisa, popping up itu. Nah sekarang, keterbukaan informasi itu tidak diikuti dengan kedalaman argumentasi tuh. Jadi betul tadi Chan bahwa ada pragmatisme tapi bukan pragmatisme kan kalau bilang orang yang pragmatis itu karena dia udah explore berbagai macam cara, lalu dia ambil yang paling memungkinkan, menghasilkan, kebahagiaan buat dia tuh. Tapi kita nggak explore karena nggak pernah dikuras, energi kita tuh. Tiba-tiba udah masuk dengan janji bahwa Indonesia akan tumbuh, 7%. Lalu semua berharap bahwa oke itu hanya bisa kita hasilkan atau mengambil manfaat dari janji itu melalui startup itu. Jadi startup langsung dikaitkan dengan potensi menghasilkan duit di 7% pertumbuhan kan. Nggak lagi dianggap bahwa oke kalau, teknologi 4.0 maka society mestinya 0.0 supaya society bisa melakukan pengendalian etis terhadap ambisi-ambisi ilmu pengetahuan, ambisi teknologi. Itu yang nggak ada tuh. Sehingga orang kalau saya tanya orang sekarang mau jadi apa? Ya mau jadi lawyer top, atau mau jadi, marketer yang top itu. Nggak lagi orang bicara tentang kemungkinan untuk menjadi ahli di dalam upaya untuk merawat bangsa ini secara etis itu. Karena itu sekarang fakultas ekonomi di mana-mana hanya laku kalau ditambahin bisnis, FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis tuh. Karena yang menjual bisnisnya tuh. Padahal kita butuh ekonom yang ngerti tentang ilmu ekonomi Yang kan. terakhir berubah kampus Anda, Iya, UI itu di, tapi yang lain sudah duluan. eee, ya oke lah Ya kalau akhirnya UI nyerah iya. juga. UI karena dia mesti compete dengan global issue soal bisnis. Tapi bayangin IPB yang didesain untuk jadi kampus rakyat, fakultas ekonomi, jadi sekarang
dulu Fakultas Ekonomi Pertanian kan, Faperta tuh. Karena memang tujuannya untuk bicara tentang ekonomi pertanian buat rakyat. Sekarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu agak ajaib karena Karena tren dunia agribisnis, justru itu. agroindustri. Jadi tetap agroindustri adalah bisnis, nggak dianggap bahwa itu soal petani itu. Kan petani nggak masuk ke situ. Orang yang keluar dari IPB ya dia masuk ke korporasi besar, bukan balik ke desa pada akhirnya tuh. Jadi kekacauan kurikulum itu yang membuat kita seolah-olah mendua menghadapi masa depan. Anda membawa saya kepada kenangan lama dulu zaman-zaman saya masih kecil tuh orang berdiskusi tentang intelektual tukang dengan tidak gitu. Mhm. Antara menjadi seniman atau menjadi tukang gitu. Nah, tetapi kan di negara maju juga seperti Amerika tidak semua orang mau sekolah sampai kampus, sampai sarjana gitu. Ada yang mau vokasi saja, ada yang mau malah lulus langsung kerja gitu. Kan jumlahnya besar. Apa yang salah? Jadi daripada seorang anak harus sekolah sampai 4-5 tahun gitu, dia langsung masuk pasar kerja, mungkin juga bukan orang tuanya yang minta, anaknya ingin cepat-cepat keluar dari hambatan kemiskinan misalnya. Karena dianggap kebutuhan dia itu harus dia maksimalkan Jadi begini poin dengan, saya adalah dengan yang pilihan. saya mau tuburkan ke Anda Aha. adalah sekolah sebagai sarana ekonomi atau sekolah sebagai sarana peradaban. Kan dua-duanya jalan atau harus mereka berdamai? Kalau di kita itu sekolah sebagai sarana kekuasaan. Karena misalnya nih UI itu begitu banyak orang mau jadi doktor di situ, bupati mau jadi doktor, gubernur mau jadi doktor atau calon gubernur tuh. Karena dia mau tambahin predikat bahwa dia doktor. Lalu bupati memerintah ngapain jadi doktor? Karena orang jadi dokter karena mau ngajar di universitas kan metodologi yang dipentingkan atau kemampuan abstrak. Nah dia udah jadi pemerintah itu. Di Amerika kan nggak ada orang yang mau jadi politisi tapi dia mesti jadi dokter dulu kan. Itu diketawain orang kan. Tapi yang lebih bahaya karena dia punya ambisi untuk nambahin gelar di depan, dokter untuk kampanye nanti. Lalu dia sewa anak-anak S1, S2 untuk bikinin disertasi. Maka akibatnya plagiasi kan. Jadi buruknya di situ karena dia nggak ngerti fungsi pendidikan apa sebetulnya kan. Mau nambah pengetahuan atau pamerin nambah kekuasaan tuh. Atau mau buat cari kerja? Ya, Kan boleh juga dong orang sekolah untuk cari kerja. ya kalau cari kerja udahlah yang dia pasti betul-betul nggak akan pamerkan itu karena bagi dia udah pejabat tapi masih masuk ke UI atau kampus negeri kan banyak sekarang yang program-program malam hari itu untuk nampung pejabat yang punya duit. Bukan banyak, hampir semua. Iya, oke. Anda terlalu sopan kali ini. Dan dia sogok Tapi anak itu S1. pemasukannya bagus loh. Banyak banget itu. Liquid. Ya. Jadi dari awal pendidikan kita akhirnya terkomersialisasi. Bukan karena kebutuhan pasar, tapi karena kebutuhan feodalisme. Karena menjadi doktor itu artinya dia lebih tinggi kelasnya dari orang lain. Nah itu yang menyebabkan ini bangsa besar tapi dihuni oleh otak-otak kecil. Itu bahaya kan. Kan orang yang sekedar membeli gelar itu kan karena otaknya kecil kan. Tapi Bung Rocky bisa juga karena marketnya ada. Jadi memang Iya, ada lautan manusia itu Iya. masih membutuhkan itu. Dibius oleh gelar itu. Tapi kalau dia terus-menerus begitu, kan involusi akhirnya kan. Jadi misalnya begitu pulang kampung, yang datang adalah Doktorandus Rocky Gerung. Beda dengan yang datang Doktorandus Rocky Gerung MSI misalnya. Terus Atau minggu depannya lagi ada Profesor Rocky Gerung yang begituan. Jadi datang ke kampung itu. Maksud saya Anda jangan terlalu kejam sama masyarakat. Marketnya ada gitu. Saya harus kejam karena ini soal mendasar gitu. Inflasi bukan intelektual nggak inflasi, inflasi gelar dan orang justru menganggap ya apa pentingnya gelar itu. Jadi ini menunjukkan bahwa feodalisme masih ada. Feodalisme dengan memanfaatkan ijazah bodong dari universitas kan. Jadi pemerintah gagal sebetulnya untuk menghasilkan the very culture of democracy. Atau Anda mau pakai dua contoh yang paling terkemuka yaitu Soekarno kan hanya insinyur, Muhammad Hatta hanya doktorandus gitu. Anda mau mulai dengan itu. Jadi maksudnya tokoh besar kita pun ya pendidikannya sebenarnya pendidikan formal tidak setinggi yang bisa diraih, tetapi kita semua tahu bahwa mereka canggih-canggih gitu, pintar-pintar. Ya karena dia tahu bahwa dia cukup jadi doktorandus, cukup jadi insinyur, tapi bacaannya itu berlimpah kan.
Dan lingkungannya adalah lingkungan yang memprovokasi orang berpikir kan. Kan lingkungan Soekarno maupun lingkungan Hatta, ya lingkungan elit yang menganggap kalau nggak berpikir itu lu tersisih gitu kan. Kan mestinya itu yang kita bawa, sehingga orang nggak perlu jadi dokter untuk jadi gubernur. Kan seolah-olah kalau jadi dokter maka bisa tambahan, sekian suara di kotak suara dia tuh. Itu nggak ada gunanya sebetulnya. Tapi kan ada sinyalemen mengatakan kalau di satu institusi, apakah institusi Hmm. publik atau institusi bahkan pendidikan, kau tuh jangan terlalu terlihat pintar, nanti kau tersisih gitu. Jadi pernah dengar juga nggak? Atau sering dengar juga nggak? Iya ada. Jadi Gitu misalnya aja orang nih. itu maaf, disisihkan dari peer group bukan karena dia nakal, tapi karena dia terlalu cerewet, terlalu banyak kosakatanya gitu. Jadi di ya ada perencanaan kedunguan sebetulnya dengan cara itu karena udahlah lu sebatas yang lu punya aja deh itu nggak usah lebih dari itu. Padahal mestinya dia perlihatkan memang gue pinter gitu. Jadi mengaku pinter pun sekarang orang malu kan. Sebetulnya ya kalau dia memang pinter ya udah. Kalau misalnya kok Ican bisa nanya orang dengan perspektif macam-macam pengetahuannya. Jadi orang kaget kalau orang punya pengetahuan berlebih kan atau beragam gitu. Karena standar orang menganggap bahwa ya udah kalau you belajar ekonomi ya udah you nggak boleh ngomong politik. You belajar filosofi you nggak boleh ngomong teknologi itu. Jadi kemampuan kita untuk menghargai niat orang untuk belajar banyak hal justru dibatalkan oleh kecengengan-kecengengan kecil ini. Karena dia sendiri minder orang yang Dan itu cemburu ada dengan contohnya orang yang juga minder. kan tadi yang Iya. mengurusi politik kita adalah insinyur dan sarjana ekonomi. Muhammad Hatta kan sarjana ekonomi. Iya. Jadi Muhammad Hatta sarjana ekonomi maksud Anda pendidikan jangan jadi pagar atau bahkan ya penjara gitu. mestinya. Ya kan di perpustakaan, Pak Hatta itu, di rumahnya yang dulu kan itu seluruh buku ada di situ. Bung Karno apalagi itu, dia insinyur tapi buku sejarah, Marxisme, liberalisme, pidato-pidato bagus dari pemimpin Bahkan dunia dia ada di situ. tinjauan-tinjauannya terhadap apa yang disebut sebagai api Islam itu sekarang masih terus Iya itu, dianggap sangat relevan, ya dalam sekali. itu kan otodidak yang dia peroleh karena tukar buku dengan Natsir itu, bertukar buku dengan, pikiran-pikiran kiri. Nah tradisi itu nggak ada sekarang, karena dianggap, lu kalau mau sekolah ya satu track aja tuh. Atau ini soal insentif disinsentif. Apa insentifnya untuk bisa ngoceh-ngoceh kayak Rocky Gerung? Insentif gue diwawancara oleh kosakata. Ya, ya artinya orang menganggap bahwa ya eee, kalaupun pintar untuk jadi dosen aja. Kita berkarir di tempat lain kan nggak perlu. Iya sering kali itu yang terdengar, "Ya itu sih pinter, tapi kan nggak konkret, teoritis doang." Eee, Jadi kalau nggak kan konkret. begitu kan, lu memang keperluan kita di dalam abstraksi adalah memperdalam kemampuan teoritis kan. Itu yang menyebabkan saya menganggap banyak orang yang anti pikiran gitu. Karena mau cepet-cepet, kerja kerja kerja, hasilnya apa tuh. Tapi nggak dituntun oleh konsep tuh. Jadi bahaya dari negeri yang, terlibat dengan hal-hal yang konkret lalu lupa bikin refleksi. Begitu dia lupa refleksi, dia kehilangan paradigma. Padahal pertandingan pikiran dunia sekarang statusnya paradigmatik gitu. Kalau yang konkret kan suruh aja orang teknis tuh, bikin jembatan itu soal gampang aja kan. Sorry sorry Bung Rocky, Oke. ini jadi kayak labirin karena begini, kalaupun orang berlatih untuk mempertarungkan pikiran, di mana ringnya, ring resminya? Begitu dia masuk parlemen, dari luar waktu kampanye dia siap, "Saya mau berantem di sana secara ide, secara politik." Begitu sampai di dalam, langsung dikunci oleh fraksi, cit. Jadi bisa juga karena Ngerti itu. tidak ada ring tinjunya, sehingga mereka latihan buat apa? Nah, atau mungkin jangan-jangan mereka punya punya kemampuan, tetapi karena tidak pernah ada pertandingan yang memadai untuk kita bisa tonton misalnya. Kalau nonton Labirin kita mesti naik menara supaya tahu di mana jalan keluarnya kan. Nah, kan era itu sekarang sedang berhenti itu. Jadi orang menganggap ini politisi ini dungu semua nih. Eee, talk show jadi buruk, talk show sekedar mengucapkan hal yang normatif tuh. Sehingga orang pindah pada podcast macam ini karena pengalaman saya selama ini orang mencari alternatif untuk tadi, berkelahi dalam pikiran itu. Karena itu, YouTube-YouTube, podcast-podcast yang tajam itu
viewernya naik terus gitu kan. Soalnya nggak ada yang bisikin, kamu jangan tanya ini dong, Nah itu atau kamu jangan undang ini dong, jadi ada satu generasi yang akhirnya paham bahwa Indonesia, which is good. ya itu Indonesia perlu diselenggarakan secara alternatif, bukan lewat yang mainstream tuh. Kalau dibilang sekarang, ya mana sih berita mainstream itu? Ya bukan lagi koran konvensional tuh. Yang mainstream itu justru adalah media medsos ini kan. Bisa juga mungkin tadi saya mulai ingat cara Anda mengatakan kampus Anda sendiri atau mungkin banyak kampus lain yang dulu kan ada namanya SKALU, Iya. lima universitas Cara itu masuk. perintis yang jumlahnya sekian. Jangan-jangan sekarang sudah tidak ada lagi klasemen itu. Jadi Nggak ada. jadi ya perguruan tinggi aja. Toh di mana-mana orang bisa cari literatur, dosen-dosennya juga mungkin dari seluruh penjuru dunia gitu. Ya harusnya begitu kan. Atau situasi berubah, kita masih menganggap belum berubah gitu ya. Ya saya kira kalau di luar negeri, Sehingga maaf sebelum Anda lanjut, sehingga tadi acara-acara begini kan banyak sekali nih. gimana yang Acara-acara kayak begini jadi banyak gitu. Karena akhirnya banyak sekali sumber daya, banyak sekali ruang-ruang yang mungkin dulu saya masih pakai kata diringkas, bukan diringkus. Bukan saya kekuasaan diringkus, tapi saluran debat publik juga kan akhirnya teringkas secara alamiah karena kan terbatas. Kanal hanya dimiliki oleh orang tertentu, harus punya investasi segala macam. Kali ini lebih demokratis, artinya ada hope. ya tapi demokrasi yang eskapis, melarikan diri dari yang mainstream kan. Kan mestinya kita ingin demokrasi itu ada di dalam wilayah negara. Tapi kalau tidak eskapis kan dia menyerah, Pak. Untung dia masih eskapis. Lari ke hutan untuk berontak kan juga eskapis. Ya dia lari ke YouTube. Karena dia tahu bahwa di situ dia bisa dapat kenikmatan itu. Nah, saya menduga bahwa kampus kita memang sudah didesain hanya untuk soal bisnis. Kan banyak sekarang mahasiswa masuk itu karena diundang rektor. Karena rektor udah punya big data, oh ini bapaknya kaya nih, keluarganya kaya, maka kita peras di situ kan. Apalagi status kayak UI kan yang namanya SIMA UI itu kan dimaksudkan untuk ngeruk duit aja kan. Selebihnya Tapi metode talent scouting bukannya juga bagus? sama, tapi talent scouting itu juga dibekali dengan pengetahuan dia bisa bayar berapa itu. Lalu nanti dikasih seolah-olah ada filantropis, ya mungkin 2% mahasiswa itu yang betul-betul kurang mampu dikasih. Tapi selebihnya itu adalah bisnis. Bayangin kuliah di UI itu ya SIMA UI bisa 70 juta tuh negosiasi buat bayar uang kuliah. Kalau di negara-negara maju kan memang ada 2 track ya. Orang yang mau sekolah murah pasti di publik, maksudnya sekolah negeri gitu, sekolah maupun kampus. Tapi yang mau dilayani dengan uangnya, kan dia bisa masuk sekolah swasta, universitas swasta, rumah sakit swasta gitu. Di kita yang lucu menurut saya ya, negeri juga hampir sama dengan swasta bayarannya. Udah begitu sekarang. SMA juga begitu, kadang anak saya semua sekolah di swasta, begitu saya cek teman-teman, sama aja dia bilang, pengeluarannya juga sama. Kan mestinya nggak begitu. Ya ini melanggar konstitusi kan. Soal pendidikan kan diwajibkan negara untuk cerdaskan kehidupan bangsa. Bukan kita beli pendidikan, kita berhak atas pendidikan itu. Karena kalau tadi formula seperti Amerika itu, maka anak orang kaya akan masuk ke sekolah swasta, anak orang tidak mampu sekolah publik, sekolah negeri. Tapi kalau ini juga kaya juga, tidak ada jalan bagi anak orang tidak kaya. Sebetulnya pendidikan Indonesia sudah mental swasta semua udah pada akhirnya kan. Walaupun namanya masih embel-embel negeri itu kan. Beberapa kampus di Amerika misalnya, mahasiswa itu datang dijemput oleh rektornya. Lalu rektornya bilang nanti besok pagi turun ke kantor saya, bawa kurikulum yang hendak Anda pelajari. Kami siapkan pengajarnya. Jadi mahasiswa dia cuma mau tahu ilmu fisika, sosiologi, kedokteran, lingkungan, 4 mata kuliah tuh. Dia bisa tulis sendiri kurikulumnya. Di kita masih buatin kurikulum buat mahasiswa kan. Padahal mahasiswa sekarang bisa pilih kan. Gue cuma belajar 3, ngapain gue belajar bahasa Indonesia? Udah mahasiswa masih diajarin agama coba. Udah mahasiswa masih diajarin bahasa Inggris. Gimana coba? Lalu di belakangnya ngapain gitu kan. Jadi nggak efisien sebetulnya tuh. Padahal dunia sekarang ya orang bisa pilih dia mau belajar apa aja. Walaupun sebagian kecil generasi baru itu kan mungkin lompatnya tinggi sekali karena tadi mereka berada dalam piramida yang lebih untung di atas itu ya. Jadi punya biaya untuk memang. Jadi jaraknya makin jauh. Kan mestinya diurus negara yang ada di
piramida terbawah tadi. Itu negara mungkin karena kekurangan dana segala macam, maka negara bisnisin aja sekolah. 20% loh anggaran Iya APBN. 20% tapi itu nyampenya ke hal-hal yang ngaco, yang tidak dalam upaya memperbaiki kurikulum Untuk dan melanjutkan kualitasnya. tema pendidikan ini, dulu juga ada sekolah tidak formal di luar. Anda pernah menjadi ketua salah satu organisasi Iya itu mahasiswa, percobaan aja. dan banyak orang yang sekarang juga menjadi tokoh-tokoh ataupun pemimpin itu kan juga jadi organisasi-organisasi di luar kampus. Sekarang kelihatannya bagaimana menurut klien Anda? Apakah memang sudah tidak terlalu sesuai zaman atau mereka tidak punya tawaran baru sehingga ya mungkin organisasi seperti itu yang dulu Anda tekuni dan banyak tokoh-tokoh lain itu tidak lagi menjadi pilihan? Karena masuk di dalam tadi elemen pragmatismenya tumbuh. Dulu saya bikin sekolah itu tuh, namanya Sekolah Ilmu Sosial. Itu mahasiswanya 30 orang dan memang mahasiswa yang memang punya niat untuk belajar semua hal di situ. Diajarin filosofi, logik, ekonomi, sejarah segala macam itu. Bahkan pada waktu itu udah lama sekali itu berapa tuh akhir 80-an itu. Rasio antara pendidik dan pengajar itu 1:2 tuh. Jadi pengajarnya 15 orang, PhD semua itu. Saya masih muda waktu itu dan berupaya untuk menerangkan bahwa kita punya potensi untuk bikin pendidikan semacam ini. Tapi itu cuma bertahan 2 tahun terus ditutup oleh pemerintah karena dianggap di luar pakem pendidikan. Itu kan sekolah alternatif. Tapi maksud saya kayak ormas pemuda mahasiswa, organisasi seperti IMADA, HMI, PMII, GMNI, EMM, GMKI dan segala macam. Sekarang mungkin masih ada tetapi mungkin tidak lagi berperan seperti dulu. Saya nggak lihat tuh. Sarana pendidikan gitu. Jadi saya masih sering diundang oleh ormas-ormas pemuda mahasiswa untuk kasih semacam kuliah umum pendidikan dasar mereka. Tapi saya anggap bahwa mestinya saya hanya tambahkan sesuatu yang dia udah punya dasar sejak dia di universitas. Kan mestinya itu bonus saja kan. Ternyata enggak loh. Jadi berpikir logis betul-betul harus mulai dari nol tuh. Grammar untuk membuat kalimat efektif mesti diajarin tuh. Jadi memang universitas memburuk karena hanya mengejar hal-hal yang pragmatik dalam bentuk negatif bahkan, bukan pragmatisme dalam bentuk positif tuh. Nah itu yang mempengaruhi cara kita memproduksi elite dari organisasi mahasiswa itu di bawah standar semua. Bahkan itu kan dulu kawah candra di muka untuk orang jadi pemimpin, salah satunya. Memang dulu begitu kan. Saya nggak dapat kesan bahwa ormas-ormas ini mampu untuk menghasilkan leader yang otentik. Atau tidak bisa cepat mengejar perkembangan yang seperti ini. Kan ini unprecedented. Karena juga situasi di luar begitu kan. Dia merasa ngapain jadi leader, lebih enak jadi dealer. Saya tetap melihat birokrasi kita itu masih patrimonial kalau pakai bahasa akademis, belum Weberian gitu. Dan patrimonialisme itu juga terkait dengan rekrutmennya tuh. Lalu terkait lagi dengan sistem politik yang juga patrimonial. Kan sudah pakai computerized. Iya itu komputernya, hardware-nya doang, software-nya tetap feodal yang